Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Tulusna dari kelas PTIB. Di sini saya akan mempresentasikan kode program yang berfokus pada dua konsep PBO, yaitu inheritance dan polymorphism. Konsep inheritance atau pewarisan yaitu konsep di mana sebuah kelas atau subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain atau subkelas. Terus selanjutnya, implementasi inheritance pada kelas user. Pada kode program terdapat contoh inheritance di mana kelas admin dan kelas customer mewarisi dari kelas user. Kelas admin dan kelas customer yaitu mewarisi user. Sedangkan kelas user sebagai superkelas yang memiliki atribut ID user, name, dan email, dan juga metode get user ID, get user ID, terus get name, terus set name, get email, set email, dan display user info. Dengan implementasi inheritance yaitu admin dan customer mewarisi semua atribut dan metode dari user. Subkelas menggunakan super name dan email. Super name dan email untuk memanggil konstruktor dari superkelas. Dan subkelas tidak perlu mendefinisikan ulang atribut dan metode yang sudah ada di superkelas. Selanjutnya yaitu implementasi inheritance pada kelas produk. Kelas produk yang dapat menjadi superkelas bagi electronic product Java, clothing product, dan food product. Struktur inheritance pada produk yaitu produk atau superkelas memiliki atribut umum yaitu ID produk, name, terus price, dan stock. Dan setiap subkelas menambahkan atribut khusus, yaitu ini contohnya size dan color. Terus ini menambahkan private integer warranty period, dan food product Java menampilkan private local date expiration date. Dan selanjutnya yaitu konsep kedua yaitu polymorphism. Polymorphism merupakan kemampuan objek untuk mengambil berbagai bentuk. Dalam Java itu juga sering diimplementasikan melalui metode overriding, di mana subclass dapat memberikan implementasi berbeda untuk metode yang sudah didefinisikan di superclass. Metode overriding dalam kelas produk. Contoh polymorphism yang jelas terlihat dalam metode display product info. Yang di override oleh setiap subclass. Display void display public void display use product info. String kategori sama dengan general product atau default kategori, dan menentukan kategori berdasarkan tipe produk, yaitu jika this instance of
electronic product, maka kategori akan menuliskan electronic product, dan jika tidak maka akan memunculkan clothing product, dan selanjutnya yaitu food product, dan menampilkan informasi produk beserta kategorinya. Sistem outprint line kategori ini product name, product price, product stock. Dan di kelas subclass juga terdapat override. Override public void display product info. Di kelas clothing juga terdapat subclass yaitu override juga. Dan food product juga terdapat. Selanjutnya yaitu polymorphism pada kelas user. Serupa dengan produk kelas user juga menentukan polymorphism dalam metode display user info. Display user info di kelas user yang pertama yaitu public void display user info, string kategori general product, dan selanjutnya yaitu menentukan kategori berdasarkan tipe produk. Jika this instance of admin kategori sama dengan admin user, dan jika this instance of customer maka kategori akan munculkan customer user. Dan di sini ini sistem outprint line kategori. Perbedaan utama inheritance dan polymorphism. Kalau dari definisi, inheritance itu mekanismenya di mana sebuah kelas dapat mewarisi karakteristik, atribut, dan metode dari kelas lain. Sedangkan polymorphism kemampuan objek untuk mengambil berbagai bentuk dan berperilaku berbeda tergantung konteks. Selanjutnya yaitu penerapan dalam kode store manager. Dalam kode store manager kita dapat melihat bagaimana sih kedua konsep ini dimanfaatkan. Pemanfaatan yang pertama yaitu inheritance. Public static void add product yaitu kode untuk menambahkan produk. Selanjutnya metode add product menerima parameter bertipe produk dan dapat menerima objek dari semua kelas seperti clothing product, electronic product, dan food product. Dan yang kedua yaitu pemanfaatan polymorphism. Di sini ada public static void display all product. Sebentar. Ini display all product. For product titik 2 list product. Metode display all product memanggil display product info pada setiap objek produk karena polymorphism. Jika objek adalah instance, jika objek adalah instance dari electronic product maka akan memanggil display product info versi electronic product. Jika objek adalah instance dari clothing product akan memanggil display product info versi clothing product, dan seperti tadi tapi dengan versi food product. Contoh polymorphism dalam edit product
tidak, maaf, mohon maaf. Selanjutnya yaitu kita akan langsung ke kelas main. Kita akan menjalankan ini. Di sini outputnya sudah keluar. Stage 1 product ID 1 has been added dan seterusnya, dan stage 2 6789 masih sama. Dan stage 3 product ID 10 has been sudah selesai, dan selanjutnya product data is full sampai di sini. Electronic product jika lebih besar, produk 1 smartphone, produk price, dan ini untuk hasil outputnya. Dan untuk soalan dari kode program ini, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di PDF. Tapi PDF-nya sebentar, saya akan munculkan PDF-nya. Di sini saya akan menjawab mengapa polymorphism memungkinkan kita menyimpan objek elektronik produk, clothing product, dan food product dalam satu array bertipe produk. Jelaskan dengan konsep OOP yang tepat. Nah, di kode ini saya menggunakan array list product digunakan sebagai wadah tunggal untuk menyimpan berbagai jenis produk, mulai dari electronic product, clothing product, hingga food product. Karena prinsip polymorphism, setiap objek turunan subkelas dapat diperlakukan sebagai instance dari kelas induk superkelas produk, sehingga semua objek tersebut dapat digabungkan dalam satu struktur data bertipe produk. Nah, seperti itu gambarannya. Dan selanjutnya yaitu mengapa metode display info, display user info, dan display product info di-override oleh setiap subkelas dari produk maupun user. Apa yang akan terjadi jika metode ini tidak di-override dalam subkelas? Apabila metode display produk info dan atau display user info tidak di-override oleh subkelas seperti electronic product, clothing product, dan food product, maka yang dieksekusi adalah implementasi bawaan dari superkelas produk dan user. Akibatnya hanya informasi umum yang dapat ditampilkan tanpa detail khusus seperti masa generasi, ukuran, pakaian, atau tanggal kadaluarsa, sehingga kemampuan polymorphism tidak teroptimalkan karena sebuah objek subkelas akan memberi keluaran yang identik dengan superkelas. Dan yang terakhir yaitu jika Anda ingin menambahkan jenis anggota baru, misalnya book product, metode apa yang perlu ditambahkan atau diubah agar sistem tetap fleksibel dan mengikuti prinsip polymorphism. Apabila ingin menambahkannya yaitu seperti book product, maka langkah awal yang dilakukan adalah mendefinisikan kelas book product sebagai subkelas dari produk. Di dalam subkelas tersebut, tambahkan atribut-atribut khusus yang relevan, misalnya penulis, page count, jumlah halaman, dan genre sesuai kebutuhan dominan. Selanjutnya, lakukan override pada metode display product info agar mampu menyajikan informasi umum dari superkelas sekaligus menampilkan detail-detail spesifik milik
book product. Dengan demikian, sistem dapat menampilkan data produk secara komprehensif dan terstruktur. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.